Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Angga. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi materi tema keempat tentang sehat itu penting. Subtema 1, pembelajaran ketiga. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan PPKN tentang pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab, muatan IPS tentang jenis-jenis interaksi sosial, dan muatan bahasa Indonesia tentang makna pantun. Yuk, kita simak pembelajarannya. Kalian lihat di situ ada seorang bapak-bapak ya sedang mencangkul, kemudian ditemani juga oleh beberapa lainnya. Di situ terlihat beberapa orang di situ sedang bekerja bakti ya. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo. Warga kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti. Karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apa yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama adalah hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab sendiri adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu adalah pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang interaksi sosial. Mari disimak jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, kalian lihat di situ ada seorang ibu dan anaknya. Itu adalah contoh interaksi antar individu, ya. Interaksi antar individu adalah interaksi yang terjadi antara satu individu, yaitu ibu di sini, dengan individu lainnya. Ya. Contoh lain dari interaksi antar individu yaitu seorang siswa yang bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Jadi siswanya ada satu, ya, satu individu, dan juga gurunya juga satu individu. Kemudian contoh yang kedua adalah seorang anak menolong temannya yang jatuh, dan seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Nah, interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi antar individu dan kelompok. Ya, contohnya di situ sudah jelas ya, ada seorang ibu guru dengan murid-murid yang sedang diajarkannya. Maka pengertian dari interaksi antar individu dan kelompok yaitu interaksi yang terjadi antar satu individu dengan beberapa individu dalam satu kelompok, ya. Contoh lainnya yaitu orang yang sedang berpidato di depan khalayak pada suatu acara, ya. Kemudian presiden yang sedang berdiskusi dengan para anggota DPR. Bisa juga dicontohkan dengan contoh lain, misalkan presiden yang sedang berpidato di depan rakyatnya dalam acara bagi-bagi hadiah sepeda. Kemudian yang ketiga,
ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Nah, kemudian jenis interaksi sosial yang ketiga yaitu interaksi antar kelompok, ya. Terlihat di situ contohnya adalah pemain tim sepak bola Indonesia dengan tim sepak bola dari negara lain, ya. Maka pengertiannya yaitu interaksi yang terjadi antara beberapa individu dengan satu kelompok, dalam satu kelompok dengan beberapa individu dalam kelompok yang lain, ya. Contoh yang lain yaitu pertandingan basket antar sekolah. Bisa juga pertandingan sepak takraw antar sekolah, kemudian pertandingan voli antar desa, dan sebagainya. Kemudian suatu kelompok yang melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Oke, jadi jenis-jenis interaksi sosial ada 3, Pak ulangi. Interaksi antar individu, interaksi antar individu dan kelompok, dan interaksi antar kelompok. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Contohnya yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Ini adalah contoh interaksi yang mengarah ke persatuan di lingkungan sekolah, ya. Kemudian interaksi yang kedua yaitu interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contohnya yaitu ini yang juga terdapat di sekolah, ya anak-anak, ya. Yang pertama saling mengejek antar teman, ya. Sedangkan yang kedua adalah tawuran antar pelajar. Bisa juga ditambahi perkelahian antar teman dalam sekolah, ya. Bisa juga seperti itu. Ini adalah contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan di lingkungan sekolah. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Dengan begitu, maka akan terciptanya peningkatan pembangunan sosial budaya. Nah, berikut ini adalah contoh upaya yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah membudayakan semangat bergotong royong. Yang kedua, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Yang keempat, melestarikan budaya daerah. Dan yang kelima adalah menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Ya, di situ di buku kalian kita diminta membacakan pantun yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya di masyarakat. Yang pertama, pantun yang pertama adalah turun ke payah memetik kangkung. Hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung. Hasil mufakat hidup bahagia. Nah, anak-anak, sekarang mari kita analisis pantun tersebut. Yang pertama, ya, baris pantun dalam satu bait ada 4 baris, ya. 1, 2, 3, 4. Baris pertama dan kedua namanya adalah sampiran, sedangkan
baris 3 dan 4 namanya adalah isi. Kemudian yang kedua, pantunnya bersajak ABAB. Terlihat di situ ya, ada baris terakhirnya, suku kata terakhirnya yaitu kung dan iya. Dan iya. Jadi sudah tepat ABAB. Iya, iya, ABAB ya. Kemudian satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mari kita analisis lagi ya. Turun ke paya 5 suku kata. Memetik kangkung 10 suku kata. Kemudian baris kedua, hati senang dibantu si dia 10 suku kata. Kemudian bergotong royong penduduk sekampung. Ini ada 11 suku kata. Dan baris terakhir, hasil mufakat hidup bahagia. Ada 10 suku kata juga. Jadi sudah tepat ya, ada 8 sampai 12 suku kata. Oke, berarti ini sudah tepat ya anak-anak. Secara ciri-ciri pantun ini sudah masuk ke dalam sebuah pantun. Kemudian pantun kedua, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Apa makna pantun di samping? Nah, untuk mencari makna pantun, terlebih dahulu kita harus melihat isi pantunnya, yaitu baris ketiga dan keempat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Ya, jadi kalau kamu mau mencari makna pantun, maka harus melihat isinya. Isinya yang baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian setelah isinya ada, baru kita tuliskan kalimat yang menjadi makna pantun itu sesuai dengan isi pada pantun. Contohnya, makna pantun di samping adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya, berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Ya, jadi maknanya itu berdasarkan pada isi di baris ketiga dan keempat ini, kemudian dijadikan sebuah kalimat. Ya, bisa dibuat panjang, kemudian bisa juga kalau kalian masih belum bisa untuk memahami isi dari pantun tersebut dengan baik, bisa juga ditulis secara langsung sesuai dengan pemahaman kalian. Yang penting jangan lepas dari isi pada pantun, jangan mengambil sampiran ya. Ingat-ingat ya. Nah, setelah kalian memahami tentang makna pantun, ya, sebetulnya dua pantun yang tadi kita pelajari adalah contoh dari pantun nasihat. Ya, seperti apa contoh-contoh lain dari pantun nasihat? Ya, kita pelajari contoh lain dari pantun nasihat. Bunga mawar bunga melati, kala dicium harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati, baca Quran paham maknanya. Ya, apa makna pantun di samping? Seperti yang tadi Pak Angga sampaikan, untuk mencari makna pantun kita harus melihat isi dari pantun. Ya, banyak cara sembuhkan hati, baca Quran paham maknanya. Ya, maka makna dari pantun di samping yaitu, jika seseorang sedang memiliki masalah atau penyakit dalam hatinya, salah satu obatnya adalah dengan cara membaca Al-Quran. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas pertama kalian. Ya, di situ sudah ada sebuah pantun rumpang, yaitu pantun yang cuma terdiri dari isinya saja. Janganlah bosan menuntut ilmu agar hidup tetap berguna. Ya, tugas kalian di tugas pertama ini adalah membuat
pantun tersebut menjadi pantun yang lengkap dengan melengkapi sampiran dari pantun tersebut. Ingat ya. Jadi baris pertama ya, sajaknya atau rimanya harus sesuai dengan baris ketiga ya. Sedangkan baris keempat rimanya juga harus sesuai dengan baris keempat. Ingat ya, baris pertama sama dengan baris ketiga rimanya, baris kedua sama dengan baris keempat rimanya ya. Kemudian yang di sini adalah sampiran. Jadi tidak kalian membuat isi dari pantunnya. Kemudian setelah kalian buat sampirannya, kalian diminta untuk menuliskan makna pantunnya. Di sini sudah jelas ya, makna pantun bisa dicari di isi pantun. Janganlah bosan menuntut ilmu agar hidup tetap berguna. Kira-kira makna pantunnya apa? Ya, itu adalah tugas pertama kalian. Kemudian, setelah kalian mengerjakan tugas pertama ini adalah tugas kedua kalian. Yang pertama, sebutkan pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di situ sudah ada di materi, silahkan kalian lihat, kemudian kalian sampaikan di salin di tugas untuk mengerjakan tugas nomor 1 ini. Kemudian jelaskan pengertian dari interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Ini juga sudah disampaikan di materi, kalian tinggal salin saja pengertiannya. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 contoh interaksi yang mengarah ke persatuan di lingkungan masyarakat. Tadi Pak Angga sudah mencontohkan interaksi yang mengarah ke persatuan di lingkungan sekolah. Maka tinggal kalian cari lagi interaksi yang mengarah ke persatuan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah sebutkan 3 contoh tanggung jawab di lingkungan keluarga. Ya, sudah. Nah, kemudian silahkan kalian kerjakan tugasnya di buku tulis. Kemudian kalian bisa kirimkan tugasnya kepada Bapak Ibu guru kalian ketika kalian sudah mengerjakan semuanya. Atau kalau kalian masih belum paham, bisa ditanyakan kepada Bapak atau Ibu guru kalian. Oke, anak-anak. Nah, kalau sudah mengerti, sudah paham dengan pembelajaran pada hari ini, maka Pak Angga akhiri. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.